Apa yang terlintas di kepala lu ketika lu mendengar istilah wabah penyakit? Pasti di antara lu mikir wabah itu disebabkan oleh virus, bakteri, ataupun wabah yang disebabkan oleh peperangan. Tapi ada satu wabah yang terjadi dalam sejarah umat manusia, yang bahkan sampai sekarang pun kita belum ketemu apa penyebab dari wabah tersebut. Wabah ini menyebabkan ratusan orang menari tanpa sebab, tanpa musik, dan bahkan tanpa ekspresi. Beberapa di antara mereka ada yang sampai mati karena dehidrasi, kelelahan, dan kakinya berdarah. Mereka menari setiap hari dan sepanjang hari. Bagaimana awal kisah ini dimulai dan bagaimana ini berakhir? Inilah kisah Dancing Plague 1518 saat ratusan orang menari sampai mati. Semua itu berawal pada bulan Juli tahun 1518 di kota Strasbourg, Prancis. Dulunya kota ini tuh bagian dari Kekaisaran Romawi di zaman itu ya. Seorang wanita yang dijuluki bernama Frau Trovea, dia tiba-tiba keluar dari rumahnya dan menari di samping rumahnya. Awalnya orang-orang tuh pikir dia ini kerasukan setan atau hanya sekedar mencari sensasi. Tapi sampai hari berganti malam, Frau tidak berhenti menari. Ia terus menari sampai kakinya bengkak dan berdarah. Anehnya, dalam waktu 1 minggu, sebanyak 30 orang telah ikut bergabung menari bersama Frau sepanjang hari dan setiap hari. Dan dalam waktu 1 bulan, ratusan orang ikut bergabung dalam tarian aneh itu. Bayangin aja, mereka menari tanpa musik, tanpa ekspresi, dan tanpa sebab. Aneh. Akhirnya pemerintah kota setempat panik. Mereka kebingungan, tapi justru keputusan yang mereka ambil waktu itu, pemerintah kota Strasbourg itu malah membuat situasi semakin kacau. Bayangkan, mereka malah justru menyediakan panggung dan musisi. Mereka berharap mereka-mereka yang menjadi korban wabah ini tuh bisa mengeluarkan tarian itu dari dalam tubuh mereka. Karena pemerintah kota setempat waktu itu mikir, penyebab orang-orang ini menari itu karena cuaca yang buruk, cuaca ekstrim, yang menyebabkan darah di kepala mereka itu mendidih. Serem banget ya. Dan puncaknya, tercatat ada 400 orang terlibat dalam tarian itu dalam waktu 2 bulan. Beberapa di antara mereka ada yang mati karena dehidrasi, stroke, dan serangan jantung. Sampai akhirnya pemerintah kota waktu itu memberhentikan semua musik dan lagu dalam bentuk apapun, tarian dalam bentuk apapun. Tapi lagi-lagi hasilnya nol. Situasi itu tidak berubah dan orang-orang tetap menari. Berbagai teori pun bermunculan. Ada yang percaya bahwa wabah menari ini disebabkan oleh hal-hal mistis. Dan ada juga yang bilang wabah ini disebabkan oleh situasi sosial dan ekonomi yang terjadi pada waktu itu. Tapi masyarakat setempat pada waktu itu percaya bahwa penyebab wabah menari ini tuh gara-gara kutukan oleh Santo Vitus. Ini terjadi akibat perayaan mereka telah dirusak oleh aktivitas paganisme dan satanik. Tapi teori mistis ini sulit dipercaya oleh masyarakat modern. Hingga pada akhirnya 4 abad kemudian, tahun 1950-an, seorang ahli farmakologi dari Swedia bernama Eugene Lewis, dia bilang penyebab wabah ini tuh gara-gara mereka terjangkit oleh jamur psikotropika yang bernama jamur ergot. Diduga jamur ini tuh tercampur ke dalam gandum hitam yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Kalau jamur ini dimakan, efek ke dalam tubuh kita tuh bisa menimbulkan halusinasi, pandangan menjadi intens, dan tubuh kita menjadi rentan terhadap pengaruh-pengaruh eksternal. Contoh misalnya seperti tarian, musik, ataupun pengaruh eksternal lainnya. Namun teori itu dibantah oleh John Waller, seorang sejarawan dari Michigan State University. Dia bilang, gandum hitam itu bukan makanan pokok warga setempat
di mana wabah menari itu terjadi. Karena tidak ada temuan laporan tentang lengan ataupun kaki yang menghitam akibat keracunan jamur ergot. Teori lain muncul tahun 1980. Seorang akademisi bernama Dickinson. Dia bilang bahwa wabah menari ini terjadi akibat pergolakan massa dan aktivitas agama yang ritualistik. Pergolakan massa itu terjadi akibat situasi yang buruk pada waktu itu, di mana banyak terjadi bencana alam seperti banjir, cuaca ekstrim, suhu yang panas ekstrim, dan gizi buruk. Pergolakan massa pun juga terjadi akibat banyaknya kasus kematian gara-gara gizi buruk, dan banyak petani yang pada waktu itu juga melakukan pemberontakan. Sederhananya, teori ini pengen bilang bahwa orang-orang menari itu adalah cara mereka untuk melepaskan depresi akibat situasi yang terjadi pada waktu itu. Setelah 2 bulan penuh kekacauan, akhirnya pemerintah kota membawa para korban ini ke tempat suci di Gunung Severn. Di sana, mereka berdoa, berpuasa, dan memohon pengampunan. Perlahan, wabah menari pun mereda. Tetapi misterinya masih tetap ada. Apakah mereka benar-benar dikutuk? Apakah mereka sungguh-sungguh keracunan oleh jamur ergot? Atau manusia sudah lelah menghadapi dunia dalam situasi yang kacau? Tidak ada jawaban yang pasti. Namun yang kita ketahui, kadang-kadang penderitaan batin bisa muncul dalam bentuk yang tak masuk akal. Dan Dancing Plague You 1518 adalah kisah bukti betapa rapuhnya antara batas iman, kegilaan, dan kemanusiaan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.